sound. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Arya Siva dan rekan saya. Saya Sarusmala Lubis. Di kesempatan kali ini, kami akan memberi Anda wawasan mengenai soda lime glass dan kaca secara umum. Dah, lanjut. Langsung ke pengertian gelas sudah. Pertama itu gelas. Apa itu gelas? Gelas adalah substansi inorganik yang dapat dileburkan dengan suhu atau temperatur tinggi dan dinginkan dengan cepat sehingga menjadi padat. Nah, dalam industri percetakan, penggunaan gelas itu biasanya digunakan untuk pembuatan kemasan. Ada kemasan seperti kemasan minuman, obat, dan hiasan atau ornamen. Yang kedua adalah material dan proses pembuatan gelas. Proses pembuatan gelas dapat dijelaskan secara sederhana. Nah, pertama itu di pabrik kaca komersil biasanya pasir silika yang merupakan bahan utama dicampurkan dengan kaca daur ulang bekas dari pembuatan gelas sebelumnya dan bahan tambahan lain. Lalu zat-zat ini tuh kemudian dipanaskan dalam furnace. Setelah dalam keadaan cair dituangkan ke dalam cetakan untuk dibentuk. Nah, untuk bahan tambahannya itu ada soda api, dolomit atau limestone, lime, dan ada material lain yang bisa digunakan untuk menambah ketahanan misalnya panas atau pemberian efek warna sesuai dengan keperluan cetakannya atau keperluan produksinya. Yang ketiga adalah tipe-tipe gelas. Sebenarnya tipe-tipe gelas ini ada banyak, ada seperti borosilicate glass, lead glass, soda lime glass. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini, kelompok kami akan fokus terhadap soda lime glass. Nah, soda lime glass ini adalah tipe gelas yang sering kita lihat dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tipe gelas ini tuh biasanya dibuat untuk pembuatan botol, minuman, gelas, dan toples. Nah, yang keempat di sini ada material safety datasheet dari soda lime glass. Ya, di sini pertama kita bisa lihat ada komposisinya. Di sini ada silikon dioksida, ada sodium monoksida, dan kalsium oksida. Nah, di sini ada identifikasinya, persentase ininya, ada klasifikasi. Nah, di sini ada piktogram. Kalau bisa dilihat di sodium monoksida itu bahannya mudah terbakar dan juga korosif. Sama di kalsium oksida juga itu ada korosif di bagian kiri tuh. Lalu berikutnya ada tindak pertolongan pertama. Nah, untuk tindak pertolongan pertamanya ini, jika kita menghirup soda lime glass ini, yang bisa kita lakukan pertama kali adalah pergi ke ruangan terbuka untuk menghirup udara bersih di luar. Lalu jika terjadi kontak kulit, cuci dengan air bersih saja. Jika terjadi kontak mata, bersihkan dengan air bersih selama beberapa menit. Dan jika masuk ke mulut, kita cuci mulut dengan bersih. Nah, untuk gejala dan efek yang ada, baik pun yang akut atau yang munculnya belakangan, yang terlambat munculnya, untuk selama ini belum ada gejala atau efek yang diketahui sampai saat ininya. Lalu indikasi perhatian medis segera dan perawatan khusus yang diperlukan itu untuk jika terjadi masalah ini tuh nggak ada. Berikutnya ada sifat fisik dan kimia. Nah, di sini untuk pertama itu physical state atau rupanya itu solid atau padat. Lalu untuk warnanya transparan, odor atau baunya ini untuk soda lime glass ini tidak berbau, odor threshold atau kekuatan baunya nggak ada ya karena tidak berbau. Lalu ada other physical and chemical parameter. Untuk pH-nya tidak ada informasinya. Lalu untuk melting point atau titik leleh dan titik bekunya ada di 1475 derajat Celcius. Lalu ada initial boiling point atau boiling rate-nya nggak ada informasi, flash point-nya nggak terpakai, not applicable. Lalu ada evaporation rate-nya juga nggak ada data. Flammable atau sifat terbakarnya itu juga nggak ada data, there's no information. Berikutnya ada explosive limit, lower explosive limit dan upper-nya juga sama, tidak ada datanya. Lalu untuk explosion limit or dust cloud-nya hasil dari asap dari hasil dari ledakannya itu juga nggak ada. Ada vapor pressure-nya, tekanan yang diperlukan untuk menjadi bentuk apa ya? Sifat fisik dan kimia. Yang pertama di sini ada penampilannya dari physical state, yaitu dalam bentuknya itu padat. Dari warnanya color itu transparan. Untuk odor atau baunya itu material ini tidak berbau. Di sini juga ada odor threshold, karena tidak berbau, otomatis odor threshold atau kekuatan baunya nggak ada.
Lalu untuk pH-nya tidak ada. Untuk melting atau freezing point-nya itu ada di 1475 derajat Celcius. Ada initial boiling point and boiling range-nya itu nggak ada. Flash point not applicable, nggak digunakan. Evaporation rate-nya itu nggak ada data, no data available. Untuk flammability, tingkat kebakarannya juga nggak ada informasinya. Lalu di sini ada explosive limit, lower dan upper-nya itu nggak ada informasinya. Lalu ada explosive limit dust of cloud, hasil asap dari ledakannya juga nggak ada informasi karena memang tidak meledak ini material ini. Lalu di sini ada vapor pressure atau tekanan yang diperlukan untuk material ini jadi uap itu tidak ada. Untuk densitasnya ada 2,5 gram per centimeter kubik. Lalu di sini ada vapor density-nya tidak ada. Untuk bulk density-nya ada 1460 sampai 1510 kg per meter kubik. Di sini ada relative density-nya juga tidak ada. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Asa Rasmala. Stabilitas dan reaktivitas. Reaktivitas bahan ini tidak reaktif dalam kondisi lingkungan normal. Stabilitas kimia, bahan stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan suhu kondisi normal. Kemungkinan reaksi berbahayanya, tidak ada reaksi berbahaya yang diketahui. Kondisi yang harus dihindarin itu tidak ada kondisi khusus yang diketahui yang harus dihindarin. Bahan yang tidak kompatibel, asam fluorida. Karakteristik soda lime glass yaitu stabil secara kimia, di mana atom-atom dalam soda lime glass memiliki ikatan atom yang kuat dan sangat terhubung, sehingga sulit bagi zat lain untuk mempengaruhi strukturnya dan menimbulkan korosi pada kaca. Ada juga mudah dibentuk, dapat dilunakkan dan digunakan kembali berkali-kali tanpa kehilangan kualitas. Atribut ini menjadikan bahan yang baik untuk didaur ulang. Selain itu, tidak kuat terhadap thermal shock. Perubahan temperatur yang tiba-tiba dapat menghancurkan soda lime glass. Ada lagi isolator listrik, di mana tidak mentransmisikan listrik dengan baik karena memiliki resitivitas spesifik yang tinggi dan konstanta dielektrik yang rendah. Itu membuatnya berguna untuk mengisolasi produk listrik. Kesimpulan pada percobaan gelas berdasarkan hasil percobaan, gelas masih tergolong konduktor termal meskipun gaya konduksinya sangat rendah. Hal ini mungkin dikarenakan gelas merupakan isolator. Kontribusi elektronik terhadap konduktivitas termal sangat kecil.